Saya tidak mau lagi menganggap dia itu lucu atau aneh dan apa, ya itu memang haknya gitu. Jadi siap-siap karena dokter juga akan kemungkinan melaporkan ke Propam atau ke Bitkum atau ke Mabes Polri. Ini soal apa yang mau laporkan ke Propam? Soal apa? Ini sebenarnya kalau yang dilaporkan ke Propam itu kan pasti tentang etik. Drama konflik hukum yang melibatkan Dr. Samira Farahnas alias Doktif dan seterunya Sheila Saukia masih berlanjut hingga sampai saat ini. Ya, walau sempat lama terbenam dari sorotan publik, aksi saling lapor yang melibatkan dua nama besar dunia kecantikan tanah air itu ternyata belum berakhir. Sebaliknya, perkara ini justru berkembang makin sengit. Terlebih baru-baru ini, ketika Doktif yang merasa kecewa terhadap perkembangan laporannya menuturkan sebuah rencana mengejutkan, yakni dirinya siap melaporkan pihak penyidik ke Propam Polri. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Sheila Saukia menanggapi rencana Doktif? Jadi siap-siap karena dokter juga akan kemungkinan melaporkan ke Propam atau ke Bitkum atau ke Mabes Polri. Ini soal apa yang mau laporkan ke Propam? Soal apa? Ini sebenarnya kalau yang dilaporkan ke Propam itu kan pasti tentang etik ya, tentang etik, disiplin gitu, tentang pelanggaran etik dan disiplin oleh Polri. Ya. Nah ini tentang apa mau dilaporkan? Kalau dia mau Propam itu kan itu berkaitan dengan anggota Polri. Nggak mungkin dia ngelaporin masyarakat biasa ke Propam. Gitu. Makanya poinnya di mana dulu nih? Apa poin yang mau dia laporkan tersebut? Alih-alih merasa tertekan, pihak Sheila Saukia justru menanggapi rencana Doktif dengan santai dan sikap yang diambil oleh Julianus pun tidak tanpa alasan. Bahkan, Julianus merasa bahwa langkah Doktif terbilang keliru. Mengingat aduan kepada Propam Polri sejatinya harus berkaitan dengan disiplin atau kode etik, bukan terkait penanganan perkara yang lama seperti yang dikeluhkan oleh Doktif dalam perkara ini. Justru kami semakin bingung juga. Ada seorang warga negara ya atau mungkin dalam posisi ini sebagai pelapor melaporkan penyidik ya terhadap laporan orang lain karena apa gitu. Sebenarnya kalau kita ke Propam itu adanya pelanggaran disiplin dan etik Polri gitu. Jadi disiplin atau etik apa yang dilanggar oleh penyidik itu yang perlu dijelaskan. Jadi kalau kami nggak tahu apa yang dilaporin, bagaimana kami menanggapinya? Propam itu kan bukan soal tempat melaporkan penyidik karena melakukan proses penyidikan. Propam itu adalah tempat melaporkan penyidik atau Polri yang melanggar disiplin dan etik. Ya bukan proses penyidikan. Kalau masalah penyidikan salah, ya prapit gitu loh. Jadi jangan salah-salah ngomongnya gitu. Saya tidak mau lagi menganggap dia itu lucu atau aneh dan apa, ya itu memang haknya gitu. Karena apa? Karena pengetahuan dia hanya sebatas itu. Jadi ngapain kita mengomentari orang-orang yang mempunyai keterbatasan atau misalnya hanya sebatas itu pengetahuannya gitu. Silakan. Ya kalau memang seperti itu dia menganggap, ya lakukan aja gitu. Mudah-mudahan diterima di Propam tentang laporannya tentang soal yang bukan persoalan etik atau disiplin. Silakan saja, nggak ada masalah. Di lain sisi, ketika menyuarakan niatnya untuk membuat aduan ke Propam, Doktif sebenarnya telah memberikan sedikit bocoran, yang mana ia menegaskan akan membuat aduan itu bila mana terbukti adanya dugaan aksi siram-menyiram atau pengkondisian yang melibatkan para penyidik dengan pihak Sheila Saukia. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring selaku pihak kuasa hukum Sheila menanggapi isu dugaan siram-menyiram yang dihembuskan oleh Doktif? Pertama, kalau memang Samira mau melaporkan penyidik karena diduga ada siram-menyiram antara klien kami Sheila Saukia dengan penyidik, ini keliru.
Karena tentu dalam ruang penyidik itu tidak ada selang, tidak ada air, nggak mungkin dong dalam meja itu siram-siraman, nggak mungkin gitu. Terus soal siram-siraman ini kan, ya kan aneh juga ya. Masa klien kami tiba-tiba menyiram pakai apa ya? Pakai gayung atau pakai selang gitu? Maksudnya yang serius lah gitu. Seperti apa penyampaiannya? Jelas bahasanya. Jadi biar itu bisa ditelusuri gitu. Jangan jadi pakai dengan bahasa siram-menyiram. Nggak mungkin loh. Dari klien kami dari rumah bawa gayung, bawa ember, atau bawa selang itu menyiram penyidik, nggak mungkin. Jika ada dugaan penyidik yang bermain-main dengan kasus ini, tidak ada ya yang namanya siram menyiram di sini atau dikondisikan, apalagi di Polda Metro Jaya. Doktif akan tegas bersuara. Kalau saran saya ya sebenarnya silakan aja ya baca surat edaran 029 MKEK tahun 2021. Bagaimana seorang dokter, profesi dokter itu menggunakan media sosial ya. Yang kedua ya kalau memang seorang dokter ya tanganilah pasiennya. Jadi kalau sering-sering ke Polda ini kan urusan APH gitu, ngapain sih ke tempat Polda atau Polres gitu, apa nggak punya pasien? Itu pertanyaan. Terlepas dari itu, rencana Doktif untuk membuat aduan kepada Propam Polri sebagai bentuk rasa kecewanya terhadap penanganan polisi sebenarnya bukanlah satu-satunya perkara hukum yang tengah berjalan antara mereka. Seperti diketahui, Sheila juga telah membuat laporan untuk Doktif atas dugaan pelanggaran terhadap pasal perlindungan data pribadi dan Undang-Undang ITE. Namun yang menarik, belakangan Doktif masih terus menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan pelanggaran yang dimaksud. Lantas, bagaimanakah Julianus Paulus Sembiring menyikapi Doktif yang masih bersikeras dirinya tidak melanggar pasal perlindungan data pribadi? Kami perlu sampaikan bahwa tentang peristiwa kenapa ya laporan ini terjadi karena Samira ini melaporkan adanya postingan klien kami tentang beberapa percakapan ya antara klien kami dengan Samira. Nah itu yang dianggap oleh Samira adalah merupakan dugaan tindak pidana. Tetapi perlu yang diingat adalah kenapa klien kami memposting itu, melakukan perbuatan itu? Karena sebelumnya di tanggal 16 Januari Samira ini melakukan live ya. Di dalam live itu dia menyatakan bahwa klien kami ini memberikan informasi, membongkar rahasia terhadap seseorang berinisial D dan berinisial I. Nah, ini kan fitnah-fitnah yang nyata gitu. Nah, jadi karena fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Samira di live-nya itu, klien kami kan merasa ketakutan. Nanti dilaporin dong, saya sama si inisial D dan inisial I. Akhirnya dia memposting percakapan itu. Percakapan itu sebenarnya berisi tentang fakta yang sesungguhnya tentang bahwa si Samira ini ada rencana menyerang inisial D dan sebagainya seterusnya gitu. Tujuannya hanya satu, melindungi dirinya, kemudian mau menyampaikan kepada Samira jangan melakukan fitnah-fitnah seperti itu. Jadi sejujurnya mens rea-nya nggak ada, niat jahatnya nggak ada. Sementara itu, Doktif sendiri tidaklah muncul dengan tangan kosong tiap kali dirinya membantah dugaan pelanggaran atas pasal perlindungan data pribadi. Ya, dibekali ahli yang ia kutip, Doktif berargumen bahwa sosial media tempat ia menyiarkan nomor telepon Sheila bukanlah tempat yang terbuka untuk umum, melainkan pribadi. Sehingga atas dasar itu, Doktif merasa dirinya laporan Sheila tidak pantas untuk ditetapkan naik sidik. Lantas seperti apa jawaban Julianus dan tim kuasa hukum Sheila atas argumen Doktif? Serta bagaimanakah pula pembelaan diri Doktif? Ya, WhatsApp adalah sesuatu yang tidak bisa diakses secara publik. Berbeda dengan kelakuan SS yang menyebarkan nomor Doktif di story Instagram dari SS. Itu sangat jauh berbeda. Ya, jadi untuk Pak Anus silakan belajar lagi. Ya, silakan aja melakukan pembelaan
pemeriksaan. Ya nanti kalau memang sudah berlanjut, nanti sudah selesai gelar perkara, ada penetapan tersangka, silakan melakukan pembelaan di persidangan. Atau memang nanti dalam misalkan sebelum penetapan tersangka berikan keterangan yang meringankan dirinya atau mengatakan bahwa dirinya itu adalah tidak salah. Gitu. Silakan saja. Yang pasti bahwa niat itu harus jelaskan bahwa itu bukan niat jahat. Gitu. Itu penting. Gitu. Nah yang kedua soal kemudian lex spesialis itu kan undang-undang khusus ya, lex spesialis itu. Ya, tentu secara umum penyidik itu kan akan berdiri di atas pendapat ahli. Kenapa? Karena kan penyidik ini kan tentang pengetahuan undang-undang khusus ini terbatas gitu. Jadi jangan kemudian juga pendapat ahli ini ya merasa dikatakan salah gini-gini. Jangan begitu. Ada proses dan tahapan hukum yang harus dilakukan. Silahkan gunakan haknya untuk melakukan pembelaan. Kemudian soal dirugikan, apa yang dirugikan? Data pribadi apa yang dirubah di situ, diedit dan sebagainya. Ya, saya pikir peristiwa ini tidak ada ya. Tapi ya silakan, kami tidak mau mengintervensi proses penyidikan, apalagi sampai melaporkan penyidik, nggak mungkin dong, biarkan aja. Aksi saling lapor yang melibatkan Doktif dan Sheila Saukia sang seteru memang telah menuai sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Terlebih belakangan ini ketika laporan akses ilegal dari Doktif serta laporan Sheila soal dugaan pelanggaran atas pasal perlindungan data pribadi sama-sama ditetapkan naik sidik. Oleh para penyidik, kini publik pun dibuat bertanya terkait apa sebenarnya yang permulaan dari perkara ini. Dan dalam kesempatan yang sama, Julianus Paulus Sembiring serta Oki Pranata lantas membeberkan semua secara detail. Lantas, seperti apa penjelasan mereka soal awak dari laporan ini? Peristiwa dugaan tidak pidana yang dilaporkan oleh klien kami adalah si Samira ini menggunakan nomor pribadi klien kami di profil WA-nya. Itu awalnya sih klien kami nggak mengetahui itu, tetapi dia bingung selama 2-3 hari ya, seperti itu ya. Itu banyak masuk spam, pesan-pesan, telepon dan sebagainya gitu. Yang itu sepertinya mengganggu, meneror, mengarah mungkin ke dugaan penipu dan sebagainya itu. Sehingga dia ketakutan. Akhirnya dia mencari-cari tahu kenapa seperti itu. Maka kemudian ditemukanlah penyebabnya, yaitu adanya perbuatan si terlapor yaitu Samira menggunakan nomor pribadinya di profil WA-nya, sehingga dan kami itu mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Satu, ketakutan diteror, dugaan penipuan. Lalu setelah itu kan dia tidak menggunakan handphonenya nomor WA itu lagi, paling itu nomor bisnis gitu sampai dengan sekarang. Terkait perkara tersebut, Sheila Saukia sendiri sudah menjalani pemeriksaan baru-baru ini. Ya, pada tanggal 9 April 2026 silam, Sheila Saukia bersama sang suami serta tim kuasa hukum telah menyambangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan pemeriksaan. Ketika ditemui pasca dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik, Sheila Saukia sendiri mengaku bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar. Laporan atas PDP untuk saudari S. Mungkin teman-teman media selama ini nggak tahu kalau laporan saya terhadap saudari S lebih dulu kita laporkan ya. Lebih awal. Nah alhamdulillah semuanya sekarang udah sama-sama naik sidik. Laporan saudara S ke saya juga udah naik sidik. Laporan saya ke saudari S juga sudah naik sidik dengan pasal yang sama. Jadi begini ya. Hari ini klien kami atas nama Ramaina Putria ya, yang sering dikenal dengan Sheila Saukia, dipanggil untuk memberi keterangan terhadap laporannya dengan nomor LP 415 / 1 Romawi tanggal 19 Januari 2025 ya, saya garis bawahi 19 Januari 2025 tahun lalu ya. Hari ini klien kami diperiksa, diminta keterangan dengan 18 pertanyaan.
terpilih. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.